Podcast mana yang panas yang pernah lu datengin? Waduh, yakin lo. Sebut aja udah. Enggak. Inisialnya aja deh. Menolak tawaran TV. Iya, kalau disebut boleh nggak sih di sini? Boleh. Jadi gue udah diundang sama Kontol, goblok. Good job. Halo Boys and Girls, jumpa lagi sama gua Tuan Muda Hatta. Kali ini di hashtag kedatangan seorang selebgram TikTok ya, membranding dirinya. Entahlah, saya juga kurang paham nih ya antara laki-laki atau perempuan, tapi saya rasa sih tadi udah ngobrol juga seperti dia laki-laki maco guys ya. Tapi untuk supaya tahu lebih jelasnya kita langsung aja ngobrol yuk. Sebenarnya ini sebuah branding apa memang karakternya seperti itu? Langsung aja yuk. Halo Mang Osa. Halo. Iya. Rambutnya Gimana? keren. Iya, thank you by the way diundang. Iya, Jadi sama-sama. aslinya gimana? First impression. First impression ngobrolnya ya laki-laki sih loh. Ya, emang itu aslinya. Laki-laki itu Len ya. Asli banget. Tapi sebelum kita ngobrol lebih Oke. lanjut lagi Hmm. sama Mang Osa, aku mau ngajak Boys and Girls dulu melihat nih kita punya liputan sedikit tentang konten dari Mang Osa. Ini dia. Gue udah bilang berkali-kali ya, gue gak mau sama lo. Stop hubungin gue lagi, lo gak perlu tahu gue di mana, tau gak? Hah? Mulai sekarang lo jangan ganggu Gladys lagi. Lo macem-macem gue samperin lo sekarang juga lo dimanapun. Dimatiin nih sama dia. Sumpah dia tekong sama gue. Gue pikir dia maco, taunya macica. Ini viewernya sampai 20 juta loh. 20 juta. Barusan iya. tadi Per 2 hari lalu 20 juta. per 2 hari lalu ya. 2 hari lalu 20 Langsung gue juta. tadi cross check. Iya. Langsung lu pin itu kan. Iya, makanya. Menurut lu daya tarik di konten itu apa kok sampai viewernya tinggi banget men? Gue gak tahu padahal kontennya ngondek-ngondek gak jelas gitu loh. Gue juga bingung yang nonton kenapa banyak ya. Asli. Lu pun juga gak menyadari ya. Gue aja bingung. Tapi super bingung. sampai ke bawah itu lu ngondek cuy. Itu suka kelepasan kayaknya ya. Atau ada bibit-bibit. Enggak, tapi emang dailynya gue seberat ini juga suaranya. Oh seberat Terus ini. iya kan lu juga lihat gue brewok apa semua tuh untuk mastiin kalau orang ngelihat gue justru first impressionnya maskulin dari pagi sampai malam gitu kan. Gitu. Sorenya? Sore juga. Oh, sama iya, ya. meski biasa ya. Sorry. Suka ya tuh kan. Jangan dikeluarin. Enggak. Ya jadi intinya gue terkenal sama para netizen gue itu punya plot twist dalam gender gitu kan. Jadi gue karena suka capek juga suara gini. Capek kan? Capek lo gue dari tadi. Coba Ini langsung suara asli berubah. gue deh. Diberat-beratin itu rasanya sesuatu. Kan jadi kayak Izin minum ya. Iya. Tuh. Seperti tidak jadi diri sendiri gitu kan? Iya. Gimana Coba Mas dong, Chris? gue mau lihat itu kuku gimana kuku? Kuku kenapa? Oh kayak gitu ya. Kenapa emang? Enggak sih, kalau cowok kan begini ngasih unjuknya. Oh, ya. Coba ulang lagi. Coba. Coba dong, gue mau lihat kuku lu. Gitu Nah, ya, ya, mesti ini ya. cowok begini. Oh, cowok gini. Oke, gua akan usahain bisa gini. Iya, harus begini ya coy ya. Hmm. Gitu. Oke. Coba dong, gue mau ngelihat apa mata kaki lu mana? Mata kaki di bawah. Iya, coba gimana? Kalau mata kaki gimana? Kalau mata kaki yang versi cowok nih gitu aja. Oh, oke. Kalau lu kan begini. Iya. Iya. Agak begini kan. Oke. Itu Kalau nggak- kalau duduk juga mestinya gitu ya. Salah gue. Ya gini aja. Oh, ajarilah aku jadi. Oh. Gini kalau duduk gimana? Kalau duduk laki begitu. Gini, bener ya? Cuman lu lebih nyamannya begini apa yang begini, coy? Gue kayak ada yang kejepit deh gini. Nah, enakan gini. Iya. Jadi diri sendiri aja. Jadi diri sendiri, Tapi say. jujur nih, ini diri lu itu yang kayak gimana sih, men? Gue juga bingung. Ya ampun, kan. Gue juga bingung. Umur berapa, men? Gue sekarang jalan spill banget umur. Segitulah. 30 something ada? Ada. Oh, ada. Ada. Seumur? Ya kayaknya kita seumur ya. Oh iya. Kayaknya. Siap. Udah nikah? Nyaris. Oh, sempat ditinggal. Sempet. Ya ampun, sedih banget ya, guys. Ditinggal dan meninggal. Ditinggal dan meninggal. Enggak, ditinggal dan meninggalkan pernah ada. Oh. Gitu. Sakit. Personal takut. Pertanyaannya personal takut. Iya. Itu akan gue jadi pembahasan Waduh. buat gua nanti. Oh, itu kayak titipan orang pertanyaannya ya. Cuman di sini yang paling menarik buat gua ya, lu bisa berubah-ubah gitu loh. Oh. Dari jadi cowok maco, terus bisa menjadi seorang perempuan gitu kan. Terus udah itu dengan persekian second gitu lo kayak bener-bener
berubah banget. Gue sih bisa juga ngondek-ngondek ya, tapi nggak Nggak pulen selenja ya, saya. lu gitu loh, Bo. Gitu, Nggak misalnya. pulen ya, Nek, Nggak ya. pulen. Jadi kadang-kadang gue suka Gitu. ke distract gitu loh. Kalau lu kan Latihan aja terus, nanti lama-lama ngondeknya juga pro. perlu ya gue latihan. Cuman lu nyaman dengan konten lu yang seperti itu ya? Bukan masalah nyaman sih, tapi netizen gue pada suka gitu kan. Artinya ketika dia suka, mereka terhibur dong. Ya gue lanjutin. Artinya gue bikin aset yang bisa ngibur orang sih, why not gitu. Mau urusan gue ngondek apa gimana. Tapi sebenarnya sih gue bukan ngondek, tapi memang karena juga gue keluarga itu semua perempuan. Mak gue perempuan. Iya, nggak usah di statement. Kakak gue semua perempuan tuh, tiga-tiganya, ya kan. Dan gue kayak nggak dapet father figure dari dulu. Mungkin gue jadi agak kebawa sama mereka kayak gitu. Jadi gue kalau misalnya dilaki-lakiin itu memang gue bikin kayak seakan laki gitu. Suara gue yang asli kayak gini. Kayak gitu Tapi ya? gue memang punya ability untuk voice changing gitu. Oke. Voice changingnya tapi ke ngondek ya? Oh bisa macam-macam, lo mau Kayak denger? kemana aja? Oh coba di request dong, di request. Kayak dengar-dengar lu bisa voice over juga kan? Voice over juga Ya, kadang-kadang. Coba kayak gimana? Coba ya. Lo bisa kasih kata-katanya nggak sih? Soalnya voice over gue semuanya produk. Kalau gue sebut produknya nanti dia nggak bayar, rugi gue. Tunggu. Tentang ini aja, tentang kesibukan lu aja. Oh oke. Halo semuanya, nama saya Alra Safari, umur saya 32 tahun. Anjir, gue nge-spill lagi salah. Sorry. Gue capek-capek. Iya. Oke. Apa ya? Ini nama podcastnya ini Has kan Kreatif. tadi Has Kreatif. Bagi kalian yang suka membuka YouTube, pastikan menonton Has Kreatif pada setiap Senin sampai Jumat Senin sampai Jumat hanya di YouTube channel Has Kreatif. hanya di YouTube channel Has Kreatif kayak gitu. Oh, gitu. Ini kan tepuk tangan dulu. Cica. Kayak voice over di bioskop ya guys. Iya. Hampir mirip. Iya, karena gue emang hobi kayak kalau lagi diem tuh, diemnya gue adalah mainin suara. Nah kalau itu kan Gitu. suara yang benar-benar normal ya. Kalau Normal. suara yang bertema-tema mungkin lu bisa kayak suaranya Venom, Oh. yang horor-horor gitu bisa nggak? Are Venom. Asik. kayak Dirga lama-lama doi ini. Sakit ya, Bo. Sakit ya saya. Terus kalau mau lebih melengking lagi melengking apa lagi. ya referensinya biasanya? ini. Apa? Enak. Susana pesen sate. Pesen sate, Bang. Jangan gitu, tekong gue kalau yang gitu-gitu. Oh, Mari kita hindari yang perhentong-hentongan ya. Oh ini aja, lu bisa jadi Patrick nggak biar mancing gue keluar SpongeBob-nya? Patrick gimana sih? Hi SpongeBob. Hi Patrick, it's me SpongeBob. Gitu. Oh, gitu. Cuca. Cuca ya, Bo. Nek, tetap. Tapi dengan lu image ngondek gini ntar lu makin susah dapat pasangan. Lu nggak takut? Aduh, gue nggak tahu ya. Sementara sih follower gue ada aja yang ngantri gitu kan. Jadi kalau memang gue susah dapet jodoh, gue cari follower gue yang kemarin DM gue bilang, "Mang aku mau." Yaudah, seputus asa itu ya gue. Iya, kenapa sih? Enggak. Enggak kan? Masih tetap semangat Tenang, kan lo? masih ada Bumble, Tinder, Coffee Meets Bagel. Wede, Tantan itu mah Bandung. aplikasi. Iya kan, nanti kalau udah benar-benar susah nyari jodoh semua gue swipe kanan aja, udah kelar perkara. Tapi gue juga pernah main aplikasi itu sih. Dulu juga pernah gue iya, iseng aja waktu usia 24 kan gitu. Oh gitu. Terus kopdar seminggu berapa kali tuh dari gitu? Kopdarnya. Kopdarnya baru 2 kali. Dua-duanya gue ketemu Maniani. Terus ikutan jadi ani-ani. Enggak dong. Ya lumayan dapat free kan. Gue justru dari dating apps juga tuh impactnya ke gue tuh. Sekarang gue jadi kucing. Oh jadi kucing. Gadennya sama, Bo. Apa? Gadennya sama. Ada sebut nama nih. Gue berani sih sebut nama sih. Jangan. Oke. Gue adalah orang yang bukan jangan ditanya gadunnya siapa. Kapan mau jadi gadun gitu. Kan udah nih kayaknya, udah gemuk Baru kan. perutnya doang. Ini udah investment gue untuk menjadi titel gadun nih. Ya kan tinggal cari duitnya aja gitu. Tapi kalau di TikTok lu nggak kelihatan gemuk ya yang gue lihat. Kayaknya Kan tak napas kalau. Oh, actingnya tarawas. Iya dong. Gitu. Kan ada countdown 3, 2, 1. Hah, lo semua aja. Tahan napas dulu. Bener-bener. Gitu, Itu yang jadi partner lu lagi ngonten tuh capek kayak ngikutin lu deh. Oh udah. Salah lagi. Udah pengen gitu resign kan. semua jadi teman gue kayak gitulah kira-kira. Mang Osa tuh nama asli coy. Mang Osa nama asli gue Osa. Mang itu panggilan. Gara-gara dulu zaman orang kumis puber kan tipis-tipis ya. Gue udah gini.
Jadi kayak mamang-mamang kan. Iya, Ya udah akhirnya gue. untungnya kan lu nggak hitam, mama kan biasanya hitam. Dulu gue hitam, Jualan say. kang somai, kang tau gejrot gitu kan. Iya, dulu gue hitam. Dulu gue hitam banget karena dulu gue anak paskibra. Gitu. Lo mau lihat gue ini paskibra? Coba lo komandoin. Beri hormat kepada bendera sang merah putih. Hormat. Gerak. Gitulah kira-kira ya. Gitu saya. ya. Sorry, dulu gini. Seiring waktu kayaknya gue udah agak lupa kan ya. Gini jadi. Nah, gitu. Itu by the way gue mau apresiasi nih. Ini one of podcast yang ngundang gue. Iya. Terniat juga ya studionya ya. Kenapa? Kamu lu kenapa nih? View-nya oke nggak? Adem. Ada. Ayan. Terus kru biasa kalau podcast kan cuma ada 3 kameramen gitu ya. Ini kru lo di belakang kamera ada 111 orang gitu. Anjay. Berikan tepuk tangan dong. 115 orang ya iyalah, ini kan perusahaan besar coy. Oh pantes. Dan gak cuma program ini aja, ada Iya, namanya iya. PWK yang Iya. minta kita ngobrol tuh. Tapi ya gitu ya efeknya. Jadi ada yang kayak cuma jongkok doang gitu. Ada Oh, yang iya. Lo ngapain sih job desk-nya? Biasanya gue kalau diundang podcast tuh masing-masing ada pos-posnya. Megang kamera, nyekrip, continuity. Lu ngapain? Dia Gak bisa jawab. dia aja nggak bisa jawab bagi gue. Iya. Tapi adem serius nih, enak, nyaman tempat. Podcast mana yang panas yang pernah lu datengin? Waduh, yakin lo? Sebut aja udah. Enggak. Inisialnya aja deh. Jangan bro, itu walaupun panas tapi itu adalah podcast, salah satu podcast yang bikin gue bahagia. Karena itu podcast pertama gue, gitu. Hostnya siapa? Jauh di BSD boy. Oh, bentar, kayak gue tahu nih. Yang kongko botak bukan? Enggak. Ah serius? Enggak lo? lah. Oh bukan. Ayo kita skip. Nanti bahaya bre. Iya, TikTok gue di ban lagi nih, bahaya. Dibayar tapi? Apa? Dibayar nggak? Ya cucok lah, Cucok cukup ya. lah. Keren nih, sekarang Gitu. zaman sekarang ya digital harus begitu gitu. Iya memang. Nggak ada yang namanya. Kalau dulu kan kita collab yuk gitu kan, Iya, collab iya. yuk. Cuman kita jadi syuting 2 kali kan, Iya, satu buat bener, channel. bener. Sekarang udah berubah banget sama digital. Udah masing-masing udah Emang. punya segmennya masing-masing juga gitu. Emang. Tapi gue gatal bre. Bentar, gue gak spill sih. Tapi gue mau ceritain kondisinya. Jadi gini bre. Podcast gue yang pertama kali ngundang gue itu adalah podcast yang gue bangga loh. Maksudnya yang ngundang itu juga udah centang biru, yang udah semua se-Indonesia kayaknya sampai planet lain juga tahu dia siapa kan. Pas gue diundang, tempatnya lucu, gemes juga kayak gini juga. Cuman dia ada AC kan, ada AC unit, cuma ditutup sama backdrop. Jadi AC di belakang backdrop. Gitu aja sih. Berarti AC-nya nggak berasa dong? Nggak ngaruh ya. Jadi kayak AC nggak ada kodrat jadi AC-nya juga, mungkin dia insecure juga jadi AC. Yang dia dinginin backdropnya. Gue gitu. lagi pikirin, itu maksudnya biar nggak bocor ke mic kali, saking Maybe, turbonya. iya. Tapi kan jadi kita oksigennya agak berkurang kan ya di tengah-tengah. Karena kan AC-nya baru mau ke kita, dia turun kena backdrop gitu. Lu sih nggak mau spoiler ya, ada ini ya. Bahaya. Apa? Bisikin gue siapa sih? Ntar lo ngomong. Enggak, demi Tuhan, demi Tuhan. Bener ya? Iya, gue udah sering kayak gitu ngomongin. Itu. Please bro. Please bro, gue sayang banget sama itu orang. Gue sayang banget sama itu orang. Kan ini cuma ngomongin teknis kan. Iya gitu. Maksud gue salam buat yang teman gue, bebek gue yang punya podcast studio, AC-nya dialangin backdrop. Lo cuma punya 2 pilihan. Lo panggil teknisi, AC-nya dibobol ke atas, atau backdropnya lo potong. Dan gitu aja. Sekian saran teknis dari Mang Uca. Iya, padahal dia seorang artis terkenal loh. Sampai ke planet lain kan, terkenal itu. Gitu. Gila sih. Gua open gak ya? Bre, udah janji lo, udah bawa Tuhan lo. Open sih meledak ini kontennya. Jangan, please. Oh gitu. Kayaknya gua rasa dia baru buat sih. Kayaknya sih udah lama deh sama kayak lo deh. Udah ke lo ke berapa nih, episode 18 ya? Iya 18. Iya Cuman kayaknya kan, dia sama, mirip-mirip dia udah sebanyak itu juga. Gitu. Cuman itu dia yang gue bingung. Tapi seru sih, di situ seru gitu. seru. Bete nggak? Enggak, suka gue. Seneng kan gue bilang cuma masalah suhu. Biasalah. Jadi bisa adu ngonek dong. Apa? Pas lagi podcast itu. Oh, udah pulen-pulenan itu urusannya. Itu kayak ibarat kata senior sama senior ketemu gitu ya. Enggak, kalau kata dia bukan senior sama senior ketemu. Justru gue udah mau tobat, lo baru mulai. Iya juga sih Gitu. bener. Kru-kru mukanya pada penasaran lo aja.
Gue liatin itu gue yakin palanya muter, siapa sih? Banyak Iya. bintang tamu kayak gitu kok, kayak BRB, ada juga ngebuka nama seseorang yang nggak mungkin disebutin di sini, dia bisikin gue. Hampir semua bintang tamu. Cuman yang gatel yang ini sih gue. Jangan ya bro ya. Soalnya gue statusnya masih skuter. Oh, Selebgram kurang tanggung terkenal. bro, zaman sekarang pansos kan. Jangan. Habek aja udah. Nggak By the mau. way kalau lo panas tuh bahasanya pansos ya say. Kayak gitu tuh. Di sana gue udah ngomong Sorry, tuh Say, pansos itu ya. namanya Panasonic ya. Oh Panasonic itu bencong lama say. Oh, gitu. Mana aja lo. Bencong tuh ada update-nya juga kayak iOS. Oke. Kayak gitu. Jadi yang nama Android tuh Panasonic sekarang apa sih Android? Android udah apa sih? Dulu kan makanan semua. Nama Android. Ini iPhone semua kru lu ya? Oh. Sudah Ada krunya iPhone. banyak, besar semuanya pakai iPhone, layak diapresiasi. Jangan sedih, subscriber kencang banget kita ini coy. Berikan tepuk tangan dong. Ini iPhone 13. Ini 12,5. Ini iPhone 9,5. Ini dia udah pakai 14 nih yang belum di develop, udah dapat prototype-nya gitu Oh ya. iya, yang di belakang bisa touchscreen juga ya. Asik. Enggak, lensanya 6. Nah, saya 6. Anjing. Ya udah kita kembali lagi ke podcast yang panas itu ya. Gue Cus. penasaran banget soalnya. Itu pertanyaannya banyak yang lain. Soalnya gue lagi pengen banget mengulik sedikit lah ya di podcast itu. Akhirnya apa yang bisa lu curahkan di podcast yang pertama kali lu hadir ini? Yang lu hadir itu. Gue karena belum terbiasa diundang podcast, dulu gue masih belum ada boundaries, belum ada batasan. Akhirnya gue terlalu banyak nge-spill bro, nge-spillnya personal. Makanya kalau kesini sekarang gue udah pakai benteng. Belajar dari kesalahan. Iya makanya. Kalau kemarin tuh gue sampai ceritain tuh masalah gue apa akan ditanya mau nikah gitu-gitu. Apa tuh say? Apa tuh say bunyi? Apa tuh say bunyi? Ya gitu. Terus kalau sekarang intinya sih gue belajar dari podcast yang itu adalah AC. Kok AC sih? Oh, tahu AC Iya, ditutup kok di soalnya. AC sih. Oh ya, belajar di podcast itu lo kalau podcast pilihannya gini, kalau lo masih skuter lo ngomong seadanya. Ntar aja kalau lo mau nge-spill kalau udah terkenal. Sekian. Siapa yang ngajarin itu? Diri gue sendiri. Kirain ada public figure yang ngasih tips kayak gitu. Oh enggak. Kalau masih skuter ngomong seadanya aja, kalau dengan baru spill. Soalnya sih kebalikannya. Pasti kebalikannya ya? Kalau di benak gue gitu. Justru karena lu masih skuter nih, supaya lu dilihat, ya kan, supaya lu jadi pembicaraan banyak orang, ya lu harus banyak spoiler. Oh gitu. Berarti kalau misalnya sekarang gue spill gitu gue bisa terkenal. Iya dong. Oh. Jadi gue gak pengen terkenal. Lu mesti belajar dari Utami berarti jago Nggak, deh gua- spill tuh. Tar aja Belum gua- berdua sama dia jago tuh spill. Iya. Lu mesti belajar sama dia. Baiklah, aku akan belajar lebih nakal lagi. Oke. Siap. Oke, kita sekarang udah nggak ngomongin podcast itu lagi ya. Kayaknya dirimu sudah punya benteng kuat gitu. Kayak percuma juga ya kalau gua harus Gak soalnya gue sama di Besti. Gue sama di Besti. Itu podcast baik banget. Setelah gue selesai podcast ya kan, gue masih di DM lagi dikasih kerjaan soalnya sama dia sama dia. sebagai Itu orang baik banget sumpah. Jadi bro, teman gue mau pakai lo di ini. Jadi ada kayak kurir juga, perusahaan kurir, kurir apa sih? Ekspedisi. Ekspedisi. Perusahaan ekspedisi itu kayak orang brandnya tuh sahabatnya bencong sorry. Orang brandnya tuh sahabatnya si Dese ini kan. Akhirnya setelah podcast si orang brandnya ekspedisi ini disuruh follow up gue dikasih kerjaan, suruh endorse gitu-gitu. Jadi baik podcastnya. Jadi kalau lo mau gue spill lo baik, lo harus kasih gue kerjaan setelah ini. oh, gitu. Gitu gak sih tekniknya kalau diundang podcast? Iya, betul. Gitu ya. Oh iya. Terus udah muncul di mana aja? Maksudnya lu udah mampir ke Trans TV belum? Kayak ke Rumpi, acara-acara ini, kayak gitu. Ini menarik. Dan kayak baru di podcast ini doang gua ngomong ya. Karena dari kemarin pertanyaan akumulasi nih pada nanya itu. Gue itu menolak semuanya. Menolak tawaran TV. Iya, kalau disebut boleh gak sih di sini? Boleh. Jadi gue ada diundang sama Trans TV. Iya. Ada acara kan kayak Brownies Iya. gitu-gitu. Terus ada apalagi Rumpi gitu-gitu. Ada apalagi ya bro? Kopi viral. Kopi ya gitu-gitu. Itu DDM gue semua dari pas gue viral di dagelan gitu-gitu. Tapi gue selalu bales biasanya sampai kayak maaf ya aku nggak mau gitu-gitu kan. Bahkan ada yang sampai minta reschedule lagi. Kak masih bisa nggak di follow up lagi. Gue selalu take down gitu. Dan biasanya gue ngelihat kalau admin dari apa tuh Trans TV gitu-gitu, kayaknya kalau gue take down dia nggak balas lagi kayak baper gitu kan. Akhirnya gue suka kirimin video kucing aja lagi kejengkang biar dia ketawa. Tapi tetap aja di scene doang. Nah alasan gue take down adalah gue
Gue pengen tahu kalau di versi lo kenapa gitu kan, biasa orang kalau lagi viral diundang pasti langsung gas. Iya dong, harus, itu kan momen. Ya, gue kan enggak. Kalau gue senyantai itu kan, kenapa kira-kira? Mungkin lu nggak mau terlalu kenceng di awal, lu maunya tuh slow, tapi akan selalu ada gitu. Lebih tepatnya adalah Kayak gimana tuh? lebih tepatnya itu, tapi benar sih, bisa sih. Jadi kayak ibarat Jadi foreplay. nggak yang orang langsung hilang kan, biasa ada yang kayak gitu kan, selebgram Ember. viral, dus meledak gitu, udah lu hilang Oh, dia pintar. Iya sebenarnya itu. Jadi Gitu ya? itu tapi kalau gue elaborate lagi ya. Jadi biasanya orang kalau diundang kayak gitu, gue pakai bahasa agak-agak nih, sorry ya, alay sesaat doang. Nggak sih lo, maksudnya alay sesaat doang. Jadi dia diundang ya kan, terus tiba-tiba dia akan dapat brand image TV kita sekarang ngundangnya yang kayak beginian. Pernah nggak? Kalau dapet memikirkan kayak- ke situ jauh amat. Nah itu dia di sini, makanya gue itu nggak pernah mau di milestone hidup gue termasuk di orang-orang yang kayak misalnya diundang sebentar terus dicap buruk karena tidak ada faedahnya buat masyarakat gitu kan. Lagian sekarang gini deh, nih fair-fairan aja ya, lu ngundang gue ke TV, gue bakalannya lucu di mananya? Lucu gue tuh karena latah kan, Ya, lucu gue latah. karena latah ngondek, terus gue sepanjang acara suruh ngondek sama latah gitu kan. Ya kalau itu memang daya jual lu, ya kenapa lu nggak mau lakuin kan? Gak gitu konsepnya, Yanto. Capek kali. Kan ada tuh yang konsep yang ngomel-ngomel mulu, siapa tuh? Siapa? Yang- Jenda siapa? Yang cowok, ya jenda Iya, yang jenda. cowok kan, yang Iya. misalnya dia jawab pertanyaan netizen, dia malah ngegas terus ngomel-ngomel mulu ya kan. Ya udah, jadi selama dia tampil di TV mau jadi apa, ngomel aja ngegas. Nah masalahnya pas gue viral tuh itu bertepatan gue nge-scroll TikTok isinya gini bro. Beda ya generasi 90 sama generasi 2020 sekarang. Kalau dulu yang tampil di TV Doraemon, ya kan, Power Rangers, bla bla bla. Zaman sekarang acara kayak begitu pas kebetulan ngundang sesuatunya nggak faedah gitu loh bre, nggak manfaat gitu kan. Kalau dulu kan misalnya diundang zaman Mas Tukul deh, ya kan, zaman Iya. Mas Tukul, zaman Mas Deddy Corbuzier, dia ngundang orang-orang tuh inspiratif Iya, menurut betul. gue, ya kan, kayak atlet, Iya. orang difabel tapi punya prestasi, Iya, gitu-gitu. benar. Kalau sekarang lu cuma bisa apa ya, joget kayak fleksibel dikit, lehoi dikit lu diundang. Pargoy gitu. dikit gini. Pargoy dikit diundang buat pargoy. langsung. Pargoy dikit diundang buat pargoy. For what gitu kan, say. Nah gue nggak mau tuh kena label-label kayak begitu. Gitu. Jadi gue kayak nggak mau gitu. Tapi Bukan emang- gue kayak sok ya. Iya. Tapi Lo, emang Pak? terbukti nyata kok. Has Kreatif juga pernah mendatangkan yang inspiratif. Kecil juga viewernya, men. Malah justru yang gede-gede itu kayak lagi banyak yang ngomongin tuh Warkop DKI KW, rame. Ah. Yang mirip sama Nika Ardila, rame. Iya. Mudah-mudahan lu rame nih, lu datang sini. Gue pargoy kan nih. Malah yang inspiratif, yang ngasih kisah-kisah perjuangan seseorang dari nol ya, Iya. sampai akhirnya jadi sesuatu, malah nggak Iya. ditonton. Betul, tapi itu kan podcast style kan. Artinya lucu-lucuan silakan. Kalau ini TV, bro. Ngerti kan? TV itu kayak worldwide gitu, bukan worldwide, Indonesian wide lah gitu kan. Dan TV gitu kan. Mestinya sih gue kayak lebih pengennya balik kayak agak-agak dulu, biarkan di sosmed kita yang seru-seru gini loh, bro. Tapi kan di sosmed Ya, lu nggak dapet duit kan? Apa? Di sosmed kan lu nggak Dapet lah. Oh dapet Dapet itu. banget. Dapet di TikTok Dapet itu. banget. Justru kalau misalnya gue ke TV, jujur gue mungkin gue yang nggak tahu ya. Tapi di mana gue bisa menghasilkannya unless gue misalnya jadi pemain sinetron gitu kan. Nah, tapi kalau di sosmed kayak gue bikin podcast, gue punya subscriber, ya kan, bisa AdSense gitu-gitu. Kalau gue di TV sih gue nggak tahu ya caranya Kan gimana. langsung jadi kayak ibarat kata nih ya, kalau di stratifikasi sosialnya dari selebgram kan lu jadi naik level tuh. Jadi seorang public figure, kalau nggak selebritis. Harusnya kan itu ada kemajuan dalam karir lu. Lu nggak mau yang kayak gitu. Masalahnya gue nggak diundang TV aja, maju-maju aja deh, kemarin yang undang banyak. Gimana dong? Ya maksudnya ranahnya jadi TV gitu. Oh, ya maybe later ya kalau ada tawarannya misalnya main kayak film di TV atau acara apa gitu, gue better deh dibanding kayak cuman diundang, ditanya-tanya personal gitu-gitu. Gue kayak no, itu say Lu nggak mau ya. nggak mau. Honor yang ditawarkan berapa? Gue dari nggak pihak tahu. sana. Dan gue orangnya nggak pernah kayak, ngerti kan, nggak pernah ngurusin yang gitu-gitu. Ya udah lo nawarin berapa ya gue ayo gitu. Karena sebenarnya passion gue tuh bukan yang kayak gini-gini lagi. Lo tau gak sih dailynya apa gue? Nggak tahu. Nah coba lo, gue seneng nih kayak gue gini, kira-kira gue apa kerjanya? Daily lu kayak makan deh. Nah pasti nih. Bener gak sih? Iya. Kalau gue nebak bener ya. Iya.
Ini antar makanan sama janin nih dalamnya. Kalau malam soalnya gue harus bobo miring, kalau nggak dia nendang. Menyerahin. Coba gue penasaran di mata Chris Hatta yang kayak begini apa gitu kerjanya. Ya pasti ya ngonten. Konten itu karena gue kemarin viral ya gue tetep lah terusin dikit konten biar orang kehibur. Oke. Ayo. Sebelum gue konten. Sepertinya lu pegawai bank. Enggak, pegawai bank gak boleh gini nih rambut. Ya kan ini baru-baru aja. Enggak, Salah ini pegawai bank dari ya? dulu. Oh, dari dulu warna-warna gue begini. semua warna meja. Banci apa itu? Bukan gue kan? Itu suara saklar meledak ya. Oh iya, serem ya. Iya. Serem ya. Serem kan? Oh di sini dingin tapi saklarnya bisa meledak. Iya. Gue tebak lagi ya. Pekerjaan lu dulu sebelum ngonten adalah seorang PNS. PNS banget ya. Ya udah apa. Jadi gue kerja di production house. Oh di PH. Iya di PH gue. Nah kalau lo nanya gue di apa gitu fieldnya, gue agak lonte dikit nih. Jadi basically gue lo suruh scriptwriter gue iya, ya kan. Gue DOP bisa. Gue sutradara iya. Bisa kadang-kadang. juga. Iya gitu. Jadi gue lontenya production. Jadi lu house. lebih waktu lu kerja di PH, lu lebih ke staff in-house-nya atau yang di lapangan? Dua-duanya. Oh, Karena kok pada bisa? saat development deck cerita gitu-gitu, ya gue termasuk scriptwriternya yang bikin ceritanya, storynya semua, bikin decknya juga. Pada saat lapangan, kadang-kadang gue seringnya jadi sutradara, director. Nah, tapi PH gue khusus untuk corporate videos. Oh, untuk company aja. Untuk bank-bank biasanya, gitu say. Berarti lebih bergerak di iklan-iklan gitu ya? Kayak Iya, iklan ya? betul. Iklan ads-nya bank gitu-gitu. Iya. Nah ngomong soal haters, Oh. berarti kan ada dong yang kasih komen yang jelek tentang lu. Lu saya tiap hari say, mau Nah, buka atu-atu. apa aja? Yang di TikTok deh, apa aja? Di TikTok paling sering adalah gue nggak tahu nih, tapi biasanya orang-orang yang masih feodal, ini masih kolot ya. Biasanya ngomong buruan tobat bang, gitu-gitu. Kesian ibu lo bang, lo ngondek gini, gitu-gitu. Tapi paling sering gue kalau misalnya ada TikTok tuh, gue di DM paling sering gue dibilang, hai tanda kiamat. Kiamat. Anjay netizen Iya, sekarang iya. ya. Iya, Tante, makanya. oh, maksudnya dinamain tante kiamat berarti dunia ini bentar lagi mau kiamat dengan adanya lu Dengan seperti adanya itu. gue Oh, gitu, karena gue ceritanya kan udah mulai ngondek, udah mulai jadi kayak apa namanya, kalau bahasa mereka kayak bencong gitu kan. Tapi menurut gue kejam sih ngomong kayak gitu anjir. Kejam anjir. Sempat down nggak? Bukan down lagi. Gue kalau kayak gitu-gitu tuh kepikirannya lama banget. Ya udah jangan lu baca lah lain kali. Awal-awal gue balesin say, pasti. Lu bahasin juga Ya pakai pasti lu bahasa pernah yang- gitu juga gak sih? Pasti lu kayak gemes sendiri kan, lu Ya, sikat dulu, juga. ya, dulu. Iya, kalau sekarang gue cuma baca, oke. Terus gue pin. Biasanya kalau ada yang komen kayak misalnya, oh kemarin deh baru, gue kan orang suka gue karena konten ngondek, ya kan. Tiba-tiba gue ngasih delivery ngondek, dia komen, itu mulu kontennya. Gue nggak bales say, gue pin. Oke. Dihajar sama warga. Serius. Komennya tuh dipin biar Iya, kebaca. iya dihajar sama warga. Jadi gue kayak sekarang udah punya tangan-tangan di sana sini yang gue nggak perlu ngotorin tangan gue kalau mau hajar haters gitu loh. Cuco, buat yang bantuin gue, gila. I love you. Berarti lu udah berdamai dengan diri lu sendiri ya untuk menghadapi mereka-mereka itu kan? Dengan cara lu ngepin. Ya. Ya dengan cara gue pin atau biasanya tapi kadang ada aja sih gemesnya. Kalau sekarang lu udah sebesar ini lu masih ada gemesnya gak sih? Kalau ada komentar ngeselin gitu. Udah kayak bukan apa-apa. Udah banget kebal lo ya? Kebal udah. Berarti gue akan ada sampai Nanti ke akan fase ada. gitu kali ya. Ya makanya lu mesti jadi itu public figure yang benar-benar udah gas aja, udah main barbar aja. Gitu, jangan main aman coy. Nggak laku coy di Indonesia main aman. Oh iya. Barbar. Main gas-gas aja ya. Gas. Gak usah difilter-filter. Artis ya. siapa sebut aja, yang penting jangan ada penghinaan. Itu aja. Iya. Yang tadi lu boleh sebut tuh podcast panas, itu kan bukan penghinaan. Oh iya. Kan podcast panas. iya. Bukan menjelekkan nama orang. Oh iya. Ya Oke, aku akan belajar Kira lebih sebut nakal deh, lagi. 1, 2, 3. 2, 3. Yuk next question. Tetep. Kayak gitu men. Iya, Ya iya. mudah-mudahan lu sih Sumpah. bisa berpikir lebih kritis bahwa marketing dunia hiburan tuh ya gitu. Oh tenang say, dari tadi semua yang lo omongin tuh udah gue Udah masuk record. Iya. Gue record per pointers. Tapi kalau nanti gue jadi kayak
bad boy, gue akan salahin lu. Keren bad boy gue. Kalau gue viral karena gue bacotnya salah, Chris Sate yang ngajarin. Ya harus iya. gitu coy, harus itu titik. Oke. Ya, titik gak pakai koma, barbar judulnya udah. Titik apa? Titik gak pakai titik. koma. Oke. Kok lo ke situ mikirnya? Kan pala gue agak-agak. Oh, oke. Nah, Mang Osa punya hewan piaraan ya katanya. Apa tuh? Gue kali yang dipiara, bukan gue punya hewan piaraan. Kiosa. Kayak lu punya sosok ya, sosok pendamping hidup lu saat ini yang paling mengerti diri lu. Ya kan? Agak terdengar salah ya. Sosoknya warna hijau. Gue lagi suka bergaul sama binatang aja sih. Karena paling memang, bener gitu. Memang orang-orang sekarang udah kayak Udah gitu kayak kan. binatang, Udah kayak binatang. ya. Iya makanya. Langsung aja tim. Langsung aja. Coba bawa masuk. Say, sini. Ini pasti netizen udah pada tahu lah. Iya. Yoga. Mantannya teman gue ya. Ini jangan dikat ya. Oh lo kenal sama dia? Apa? Oh kenal. Jar. Terus Namanya siapa nih Mang? ini namanya Beban. Beban, si Beban. Si Beban. Kok lu namainnya Beban? Paharelanya mana, Say? Boleh minta tolong gak, Say? Nah, ini namanya si Beban. Di podcast manapun gak pernah ada yang tahu nama panjang dia. Namanya Beban? Coba lo tebak. Beban hidup. Nah, orang ada bilang beban hidup, terus pada nebak beban keluarga. Jadi sebenarnya nama panjangnya Beban adalah ini pertama kali di podcast gua kasih tahu. Bebancian, Say. Bebancian. Capek banget lo mikir. Bebancian. Kenapa lo tahu-tahu? Beban itu bebancian. Kamera lo udah di roll belum? Tahu-tahu lo ada belakang, kameramen ada belakang. Gimana sih? Dia canggih otaknya. Gitu. Bebancian. Oh dia ngeliatin gue gitu, kenapa? Emang nama lo itu. Suka gak suka, sorry. Coba dong gua mau. Nih gini cara handle beban. Lo angka 5. Oke, Beban aja yuk. Oh dia udah tahu lo cara handle chameleon gitu. Yang nonton di rumah kalau lo mau megang chameleon lo gini angka 5. Ya jadi ini maksudnya ini adalah dahan ya teman-teman. Iya. Lo gak takut ya sama gitu-gitu ya? Enggak, gue takut sama yang lebih serem dari ini gitu loh. Apa sih yang lo takutin? Iguana. Iguana gue takut. Kameleon ini kurang lebih adalah hewan peliharaan kesayangan lo. Iya. Yang lu perhatikan banget nih kayaknya dari kesehatannya. Atau enggak lu punya kenangan apa sih sama dia sampai segitu sayangnya? Enggak sih, gue udah mulai cuek sama dia. Kenapa? Sekarang gue pakai buat konten aja. Kalau di rumah kadang gue lupa dia taruh di mana. Kalau dia gue taruh sini anteng enggak? Oh, lu jadi Rapunzel otomatis. Tolongin. Jadi mau sepanjang podcast ini biar dia di sini aja in frame gitu. By the way, Animal Defenders tadi pure jokes ya. Jangan gue yang diserang loh. Gue sayang banget sama Beban. Disclaimer, Mang Osa hanya jokes. Nah, jadi Rapunzel. Gemes. Nah, oke dia di situ aja ya. Ya sini aja dia, ya. Oke, kita balik ke topik. Oke. Kita balik ke topik. Kenapa sih? Iya. Aneh gue. Enggak. Lucu. Masanya Beban agak bawahnya menggelap. Gak nyaman. Oh enggak aman. Aman nih. Soalnya Beban suka cranky kalau ada jiwa-jiwa jahat di sekitarnya gitu. Ini bunglon kan? Nah, kalau orang Indonesia tuh suka bilangnya bunglon. Padahal bukan ya? Paling bener lo ngomong kameleon. Iya. Jadi bunglon tuh kalau orang kampung suka bilangnya kadal. Iya sih, mirip. Iya kan? Enggak, kalau dia bunglon, bosain girls aku mau banget nunggu dia tuh berubah warna. Oh, nah itu dia yang nonton podcast ini jangan mau lo ditipu sama media-media sama TV. Tuh TV suka nipu kan kadang-kadang. Dibilangnya TV mana yang suka nipu? Ya bukan, suka ngasih seperti layaknya bunglon yang bisa berubah warna sesuai dengan bla bla gitu kan. Gak ada lagi bunglon bisa begitu. Gak ada bunglon di baju merah berubah merah, baju kuning jadi kuning, gak gitu Yanto konsepnya. Kecuali kalau dia di pohon yang sekiranya warna ember, kehutanan dia bisa berubah. Ember, dia cuma menggelap. Tuh udah paling benar kalau ngomong kameleon. Jadi kalau dia nggak nyaman dia menggelap, kalau dia di dahan coklat dia mencoklat. Gitu. Ya, jadi kuncinya dia berubah warna itu untuk melindungi dirinya dari predator kan. Kalau dia merasa nggak terancam nggak mungkin juga dia berubah warna. Seperti itu kan? Iya. Waktu kecil berarti nggak nonton Doraemon deh, nontonnya Nat Geo. Iya. Guys. Betul Agus. Ya, untuk generasi muda juga gitu. Ya tolong jangan nonton acara bebancian. Namanya dia lo jangan baper ya. Lo bisa dikokop lo sama dia lagi di sini lo. Gigitannya sakit banget. Nanti lo ada bekas-bekas. Nontonlah tayangan-tayangan yang edukatif bener. Nah, betul.
Tuh kan lu bilang jangan nonton bebancian kan. Makanya gua nggak ke TV. Oke, ini bro, aduh, kayaknya gue sih kalau nanya, sukanya tuh yang barbar sih. Cuman kayaknya lu belum siap ya. Nah ini gue punya pertanyaan dari aspek yang berbeda. Gitu. Oke, inilah waktunya Boss and Girls bertanya. Ini ada pertanyaan dari masyarakat buat lu ya. Dari akun Instagram Ade Putri Permana. Ada rencana mau nambah bunglon lagi nggak? Atau mau pelihara hewan yang lain? Gue ada rencana mau nambah piaraan. Piaraan, tapi yang lain bukan bunglon. Apa tuh? Ya masih reptil juga. Mungkin buaya. Ih gila lu kayak artis yang itu tuh, yang suka miara hewan banyak tuh di rumahnya. Siapa sih namanya? Siapa? Bukan Irfan Hakim. Siapa? Ivan Gunawan. Bukan. Yang tinggi orangnya tuh, ganteng juga. Alshad. Bukan. Yang sempat nikah sama cewek yang Emansipasi, Tora Sudiro. Anggota DPR juga sempat mencalonkan. Nggak tahu ya. Gue sebut aja semua nama artis yang gue tahu. Oh lu jadi mau nambah itu? Iya, pokoknya gue sebenarnya udah suka reptil sih. Gue suka reptil dan suka orang-orang yang berkelakuan kayak reptil. Bangsat semua soalnya. Iya, jadi gue piara nanti, tenang aja. Iya, jadi buat siapa tuh yang nanya namanya Ade Putri. Iya, nanti gue piara deh orang-orang yang berkelakuan kayak reptil. Jadi yes, gue akan nambah piaraan. Akan nambah piaraan ya. Yes. Kita tunggu. Gue akan bikin penangkaran buaya. Anjay. Supaya buaya-buaya nggak terlalu lepas berkeliaran. Bikin apa namanya PHP nggak jelas. Apalagi buaya-buaya tua ya. Ember. Gue pengen benci gue sama buaya pala botak sama perut buncit tuh benci banget gue. Kalau lo benci apa? Buaya yang pala botak perut buncit. Aduh gue buncit. Untung nggak. Untungnya lu nggak botak. Untung nggak botak. Terus banyak kerutan di mana-mana gitu tuh buaya. Ih gue enak banget gue ngeliatnya. Kalau gue cuma satu yang gue benci, bro. Apa? Lihat ya. Cuma satu yang gue benci. Cowok ngondek. Ini jijik banget gak sih cowok tuh ngondek? Terus Oke, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Dari akun Instagram QWERTY ya. Suka cewek apa suka cowok? Bukan, baca dong yang benar. Suka cewek apa cewek? Ya sama tuh artinya cewek. Beda. Apa cowok? Bukan, itu pertanyaan yang lagi sering ditanyain di TikTok. Masa sih Iya, beneran. Makanya jangan minta Kominfo ngapus TikTok. TikTok kan tiap hari biar produktif. Ya kan, gue aja kalau TikTok kan bisa nge-scroll jam 12 malam nih nge-scroll, tiba-tiba azan subuh aja. Serius. Saking betahnya loh. Iya, lu buat jawaban ini gue jawab ya. Gue lebih suka cewek Kak sih. Lebih suka dibanding cewek Kak gitu. Ya kejawab ya. Tapi jangan gara-gara lu sakit hati ditinggal nikah langsung berubah haluan gitu loh, Bro. Gimana kok dua-duanya? Enggak lah. Gue lebih suka cewek Kak. Sekian. Yuk. Next question. Okay, next. Dari akun Instagram Bilalang ya. Beban hobinya apa? Beban hobinya apa ya? Mana dia? Kok hilang? Di kanan, di kiri lo. Gak ada. Iya. Tuh. Oh iya nih dia bener ada ya. Iya. Ya itu hobinya beban. Jadi beban hobinya check out Shopee. Kan beban. Cek Shopee. Check out Shopee. Udah nggak cek lagi, udah di check out. Check out beli dong. Kan beban dia. Kerjaannya belanjaan, beli jangkriknya dia lah, vitaminnya dia. Itu hobinya dia. Oh jadi check out Shopee. Check out Shopee. Iya. Dia untung tadi lo sebelum podcast nyuruh gue silent. Coba enggak? Shopee. Nyebut brand boleh tuh. Boleh lah. Kita mah fleksibel. Jadi kalau di sini tuh apa aja boleh disebut ya? Boleh sebut nama orang boleh, sebut aib orang boleh. Tapi nih jujur ya, jadi di podcast ini gue justru di-encourage untuk menjadi orang yang boleh bacot. Soalnya ada beberapa podcast yang justru bilang yang penting Mamang nanti ngomongnya jangan terlalu yang kontroversial emang ya. Takutnya nanti ada pihak yang tersinggung. Terus nanti takutnya Mamang juga jangan terlalu spill brand gitu-gitu kan. Malah di sini bebas ya. Bebas. Andai kata lo ngomong yang tadi podcast panas sama yang cewek tadi lu sebut nama, pasti yang kita tanyakan juga gitu kita tutup sih, Bro. Gitu. Jadi nggak seberani itu. Iya. Kita tutup, cuman ujungnya aja, yang penting depannya tahu. Gitu. Dia bertanya-tanya tuh netizen kan. Oke, masih ada pertanyaan lagi nggak? Dari akun Instagram TGR_DY. Buat Kak Mang Osa, kenapa depan banget sama reptil dan reptilia? Tadi udah dijawab ya? Iya, udah.
Karena lu emang suka, ya siapa tahu ada manusia-manusia yang sifatnya kayak reptil lu bakal piara kan? Iya. Kayak gitu. Oke, udah Habis. selesai. Ya, pertanyaan dari netizen. Gue pikir pertanyaannya yang lebih Tahu spesifik ya, gitu. ini kemarin lo berarti question box-nya nggak laku ya. Lo kalau Padahal ngomong, udah gua restoris lo. lo kalau ngomong suka bener. Padahal udah gua restoris lo. Apa jangan-jangan tuh gue juga kali ini? Iya kayak kru lo juga lo. Aduh. Tapi serius-serius gue sekali lagi mau apresiasi ini podcast nyaman. Gitu. Gue duduk aja enak. Enak banget kan? Mudah-mudahan ketagihan. Enak. Ntar kalau gue undang lagi, ya udah jangan tinggi-tinggi honornya. Iya, pokoknya gue begitu lo enggak. Gue sebenarnya dibayar makasih juga ayo sih gitu. Cuman yang penting kalau lo undang gue lagi, gue sih lo akan lihat perubahan gue. Kayak bakal kurus Didikan nih. Chris Hatta tidak akan mengecewakan. Mantap, gue demen nih kayak gini nih. Ya, gue Iya. selebgram yang mau dengerin gue tuh, aduh, gue inget sampai mati tuh nggak? Yowis. Mau selebgram, mau siapapun yang dengerin omongan gue itu. Karena Iya, rata-rata omongan gue tuh suka dianggap ini, Iya. kurang mujarab. Kayak nggak ada mutu ya. Sekali gitu ini. Tenang. Padahal yang gue omongin ini sudah strategi bertahun-tahun yang udah gue tempa gitu. Iya. Kalau gue selalu percaya sama jam terbang orang gitu kan. Iya kan? Walaupun jujur gue baru tahu lo kemarin sih. Gue kan diundang sama Has Kreatif ya. Siapa sih yang undang gue yang DM gue? Anjing lu gak punya TV emang? Apa? Nah itu dia kan gue bilang. Yang undang gue siapa sih? Mbak ya? Mbak ya? Vela yang telepon. Iya kan lu undang mau podcast bareng Chris Hatta itu gue google dulu yang mana sih orangnya. Gue bilang Cuco juga ya. Oke mbak gitu. Sesimpel itu aja sih. Ya udah. Karena lu ngeliat gue cocok oke aja ya. Cuco nih gitu. Lu lebih cakep aslinya dibanding di foto. Lu kadang di foto kayak agak ini ya. Dekil. Nggak mungkin pas Ya, capek ya. syuting di foto Ah. gitu. Asli glowing say gitu. Glowing. Thank Skincare you. lo apa sih? Hah? SK5 ya? Apaan Udah tuh? nggak SK2 lagi ya? Oh, Kan SK5. Iya udah SK5 ya berarti ya. Udah mah. Gua ini kok apa skincare Has Clinic. Wih, Ya, tepuk tangan dong. Pinter gak gue ngedrive-nya? Iya dong. Has sekarang udah ada Iya. klinik kecantikan, Bro. Iya, tadi gue dengar makanya kru lo gitu kan. Makanya gue coba mancing Haras itu. Ini lagi diskon besar-besaran yang 50%. Oh gitu. Berarti kalau kayak gue mau treatment yang nggak pernah treatment bisa. Lu bisa jadi lebih ganteng dari gua, men. Serius? Caranya cuma satu. Apa tuh? Lakukan perawatan hanya di Has Clinic. I see. Gitu. Ini kan kata orang gue udah glowing. Ah. Berarti bisa makin kinclong lagi. Bisa. Ini bekas jerawat bisa hilang nih. Bisa apa yang nggak bisa di dunia ini, Bro? Mahal nggak? Lagi diskon 50%. Oke. Ya. Itu sampai kapan? Lokasi nggak jauh dari sini, sekiranya sana Manggarai. Sampai kapan? Lu lihat aja di akun Instagramnya juga. Ini kan di sudah tertera. Matraman. Berarti di mana? Sama Oh, iya. di sana juga lah. Oh pokoknya. ya udah. Pal Putih. Pal Putih. Ah, Oh. situ. Ya udah Datang ya ke Has Kreatif, Has Kreatif, Pasti. Has Clinic ya. Gue kalau diskon gitu sih gue kejar cie. Anaknya nggak mau rugi banget, anak celeduk ya kan. Iya. Oke, Bang Osa. Kita udah chit-chat sama netizen barusan di segmen Bos Inggris bertanya. Gak hanya itu ya, Bro. Gue juga ada segmen games nih sama lu. Wajib. Nih games ini adalah melatih pengetahuan umum lu nih, Bro. Oke. Selain menjadi orang terkenal, ini pun harus dipakai kan. Oke. Bener dong. Agak kurang kalau ini gue. Kita tes. Lu sama gue pinteran mana? Udah pasti lo. Soalnya gue dulu waktu sekolah di kantin. Bayangan di bolos ya. kantin, Sampai iya. gerbang dong udah pulang ya. Sama di Mall Pondok Gede namanya. Kan gue sekolah di Halim. Iya. Nah gue sekolahnya sebenarnya di Mall Pondok Gedenya. Bolos. Bolos say. Ya udah pertahankan bagus itu. Sampai ke anak cucumu Kan terus. di sini doang podcast yang paling toksik. Aku suka. Pertahankan terus itu ya Iya, sifatnya iya, gitu. iya. Keren. Keren. Ujung-ujungnya Apa tuh? bisa hidup juga kan? Ember. Walaupun jarang masuk sekolah. Iya, betul. Apa ini podcast? Kenapa sih kita jadi ngomongin apa sih? Ya udah, kita langsung games aja yuk. Saatnya games. Oke, mana nih? Gamesnya gampang banget, Bro. Oke. Ini ada berapa sih pertanyaannya? Ada 6. Bentar gue mau ngomong sama kru dulu. Iya, boleh. Gak, storiesin gue dong. Biar keluarga gue percaya gue hari ini podcast. Jadi gue lupa kabarin. Tunggu. Iya, gue bilang ketemu Chris Hatta pada gak percaya lu. Stories nih, ntar kirim gue DM. Ya, terus lanjut mas. Ya. Ini ada games. Ada 6 kartu. Akan gue bagi 3-3. Nanti dong, sabar. Oh, iya. Ini ada banyak pertanyaan. Jujur tim gue juga nggak ngasih tahu ya pertanyaannya apa. Ini fair banget. Jadi gue pun nggak dapat bocoran apa pertanyaannya. Nah, yang kalah nanti akan ada hukumannya. Anjir gitu amat. Hukumannya lu akan tahu sesaat lagi. Oke. Ya, yang penting lu udah siap kan? Takut. Ya udah boleh. Siap ya. Aku coba siap ya.
Jawab cepat 5 detik. Oke. Nggak boleh lama. Oke. Kalau perlu lu jawab pakai ngondek just oke. Oke. Ya. Ini dia. Sini dipegang balonnya. Jadi caranya itu lu pegang balon ya kan, lu pegang balon. Itu tuh cuman sebagai ini aja sih, sebagai properti aja gitu. Nanti setelah itu ntar balonnya pindah ke gue. Oh gitu. Gitu ya. Siap ya? Siap. Oke, ini gue bagi nih. Pertanyaan buat lu dulu. Jadi gue ambil, oke? Sebutkan 3 hewan mamalia laut. 1, Dugong, 2, paus, hiu. 3. Benar itu teman-teman? Sorry, gue nontonnya Discovery Channel. Oke. Sekarang balonnya di gue. Oh, I get it. Logo company lo kayak logo itu deh, apa film Squid Game. Hampir mirip. Iya. Ada apa segitiganya? Gue ngomongnya apa? Oh, sorry. Squid, John, bukan squid. Squid mah muncrat. Sorry. Squid Game. Sorry ya. Waduh. Aduh. Oke, siap ya, bro. Sebutkan satu pemimpin negara yang masih aktif memimpin berawalan huruf K. Yusuf Kala. Kala. Salah. Oh ya dah. Oh, berarti gue pecahin balonnya dong. Mana ada pecah-pecah? Emang gue enggak. ada ngomong soal pecah. Oh, enggak Ini ya? kan cuma properti doang. Oh, properti doang. Ya sekarang Iya, gantian. Oke. Ya. Iya. Oke, sekarang gua Oh, nih gue ya. buat lo, oke? Kontol, goblok. Good job. Dia mau kerjain gua, lu kerjain duluan. Sini aja, Ban. Dah. Panik gua pikir dia mau ngapain. Pegang balonnya, Dah, oke? terus. Tar dulu. Ini gua. Oke, pertanyaan buat lu nih. Sebutkan 3 buah yang berwarna ungu. 1, Buah naga, terong, 3, paru, paru lima. biru, anjing. Mana? Apa nih? Enggak tahu gue. Yang bener pegang balonnya. Col, 5 detik deh gua kasih. Ya udah. Terong, buah naga. Anjing banci, goblok. Gue udah duga nih anjing. Nurut lagi gue. Gue udah duga. Soalnya lo kalau ngasih jarum dari awal gitu jadi nggak kelihatan. Terus lo percuma nyembunyiin jarum lo gini nih. Nih. Oh lu lihat ya tadi. Iya. Kalau gua udah begini-begini lu coy. Kagak, orang Gini. Kamerun juga paham lo lagi mau. Sebel. Berarti gua gak bisa bohongin dia ya. Enggak, lagian gini nih. Nih buat yang ini Hmm. angle Chris Hatta dari mata gue nih. Nih kamera. Enggak, itu balon properti doang kok. Enggak bakal apa-apa, itu cuma properti doang kok. Jarumnya dirapihin sama dia. Ban, good job ya tadi. Thank you lo, Ban. Ya udah kayak gitu udah kelar deh gamenya ya udah ketawa. Udah tepuk tangan dong. Jadi game gue tuh sebenarnya cuman sebagai ini aja properti. Gue cuma tahu lu latah bagaimana. Tapi kayaknya gue nggak pinter berbohong ya. Iya, gue nggak latah bro. Gue kasih tahu, gue tuh sama sekali nggak latah. Tapi gue kalau kaget, gue ngomong. Kenapa lo? Kenapa pada ketawa? Apa sih? Lihat. Tunggu, dimin. Kenapa sih Bu Bantu? Dimin. Gue pengen tahu dia manjat kemana. Gue gak pernah lihat beban manjat daun anjir. Gak apa-apa deh. Nah, dengan mukanya lucu gitu. Iya mukanya lucu. Struggle dia belum pernah. Udah gak apa-apa deh. Kita lihat ya dia sanggup gak sampai atas nanti. Lucu ya beban. Ini kita tungguin sampai naik. Iya itu naik deh. Dia naik deh. Dia dimin. Gak apa-apa nature-nya. Gak apa-apa, ada 2 mbak ini pasti berani kok ngambil nanti langsung. Ya kan mbak? Udah dia diem. Udah diem yuk. Oke mau usah. Gak kerasa ya kita ngobrol udah 1 jam lewat 3 menit. Rupanya keceriaan yang memang selalu menghiasi hidup lu. Ya lu gak pernah boring. Lu selalu penuh dengan ide-ide. Ya lu orang yang penuh respect dengan orang lain. Walaupun orang itu sebenarnya ya kurang begitu respect sama lu. Dari sekian banyak lu bercerita tadi. Gak apa-apa lah bang. Yang penting lu sama gue kan. yoi men CS. Yang penting lo CS kan sama gue. Kalau tos yang ala-ala bencong gimana? Tos ala bencong. Oh gini aja paling gampang nih.
Nah, itu paling gampang, say. Nah, aku udah cukup Jijik untuk jadi banget sih. bencong. Ingat ya, gue paling gak suka satu hal. Ingat apa? Apa? Cowok ngondek. ngondek jijik. Oke. Jijik banget. Gak suka gue. Ya udah. Mang Osa thank you banget Ya, udah datang ke sama-sama, Kreatif. thank you. Sukses buat Mas kontennya. Chris, thank you krunya ada 119 orang, gue gak bisa sebutin satu-satu. Ya. Gua lihat lu Pasti. juga orangnya humble. Ya itu barbar ya kuncinya. Pedes dong. Hah? Humble. Humble. Garing ya? Kenapa sih mau closing loh? Padahal kok Iya. garing. Gua mau closing dari tadi lu. Iya, anjir. Emang lu ya. Humble. Pedes dong. Dari di closing aja deh. Udah makin aneh. Bisa gua ngomong. Bisa. Bisa. Bisa ya? Sebelum closing. Yoga mau disalamin gak? Nah, mantannya siapa sih? Ya, gitu ya udah. Kita closing kok abis ini. Oke, kita closing ya. Thank you banget untuk semuanya Ini kesempatannya. kan, Terus buat kru-kru juga thank you. Semoga Mas Chris dan podcastnya semakin besar. Amin. AdSense-nya platinum punya kelas, ya kan? Amin, ya. Bener gak sih? Terus saya pokoknya kaya raya deh lu semua. Iya benar. Dan gue juga terima kasih buat lo Iya, udah datang sama-sama. sini. Untuk Pijar juga yang udah menonton, thank you banget. Gue sangat happy ya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ya Pijar ya. Ajak teman-temannya untuk nonton konten The Hashtag. Kalau gitu gue Chris dan kru yang bertugas harus pamit. Mang Osa juga harus pamit. Sampai ketemu lagi di konten gue yang berikutnya.